Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dan selalu lagi dengan saya Fadila Laposi sebagai MC pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang sangat penting bagi seorang mahasiswa STIKes Widya Nusantara Palu, yakni administrasi akademik mahasiswa. Sebelumnya saya perkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Maharani Farhadifa, DG Masiki MSI APT, selaku Kepala Ruangan BAK. Nah, kemudian saya akan membacakan CV daripada moderator kita, yaitu Kak Nilam Sari, tempat tanggal lahir Palu 16 November 1999, agama Islam. Berpendidikan SD Palangkaraya 2, kemudian SMP Negeri 2 Banawa, kemudian SMA Negeri 1 Banawa, dan kuliah di STIKes Widya Nusantara Palu. Kemudian pengalaman organisasi daripada Kanilam tersebut lebih dari satu loh teman-teman, yaitu anggota OSIS Sekretaris Bela Negara 2016, kemudian Purna Paskibraka Kabupaten Donggala 2016, kemudian anggota Sakabahari Kabupaten Donggala 2016, dan sekarang menjabat sebagai keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa STIKes Widya Nusantara Palu. Nah, untuk mengefisienkan waktu, tapi sebelumnya saya ingin mengecek semangat dari teman-teman dulu. Kalau saya bilang semangat, kalian cukup angkat tangan saja ya. Di sini saya bisa melihat kalian loh. Jadi kalau saya teriak semangat, kalian cukup angkat tangan begini saja. 1, 2, 3, semangat! Nah, kalian sudah begitu semangat. Terima kasih untuk partisipasinya, dan langsung saja saya undang narasumber kita, yakni Ibu Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi keempat, yaitu materi administrasi akademik mahasiswa, yang akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Maharani Farhadifa dan Masiki MSI APT. Kepada Ibu saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Baiklah, hari ini kita dalam rangka BPKM ya. Hari ini kita BPKM ya, kita santai aja seperti sharing-sharing ya. Di sini saya akan membawa materi terkait tentang administrasi kemahasiswaan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya sehingga kita bisa berkumpul tempat ini walaupun dalam keadaan pandemi yang membuat jarak kita terpisah. Tapi walaupun itu mungkin komunikasi masih bisa lancar dengan adanya sistem daring ini. Yang saya harapkan di sini kepada adik-adik semoga dapat bisa menerima materi yang akan saya bawakan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh maba atas pilihannya bergabung bersama STIKes Widya Nusantara Palu. STIKes Widya Nusantara Palu untuk menempuh atau menimba ilmu. Terima kasih atas kepercayaannya sehingga memilih kampus kami. Oke, langsung saja kepada materi yang pertama, itu tentang administrasi akademi mahasiswa. Di sini ini ya begini, kalau di perguruan tinggi ibaratnya itu kita diri sendiri yang mengusik terkait tentang bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita berurusan, bagaimana kita bersosialisasi dengan teman, dengan lingkungan, atau di tempat kampus dengan dosen dan seluruh sivitas akademik. Oke. Yang pertama ini, kalau di kehidupan dunia kampus
Pertama, ada materi yang pertama kita itu masih ada berada di input. Posisi untuk maba saat ini kita masih berada di proses input, yaitu maba masuk ke dalam perguruan tinggi akan mengikuti beberapa tahapan. Yang pertama ada seperti saat ini yang kita laksanakan, yaitu BPKM. Kemudian setelah input berlangsung, kita akan masuk kepada proses yang dilakukan selama kurang lebih untuk S1 itu 4 tahun dan untuk D3 itu ada 3 tahun. Setelah mengikuti BPKM ini, adik-adik mahasiswa baru dapat melakukan pengisian beberapa link atau biodata yang dibutuhkan oleh kampus. Pertama, mahasiswa itu akan diberikan nama dan NIM serta kelas. Nama, NIM, kelas. Setelah kita memperoleh nama, NIM, kelas, itu kita akan diberikan akses untuk masuk ke dalam sistem namanya Simakat. Ya, di dalam sistem yang kita gunakan di kampus ini adalah Simakat. Di dalam Simakat itu setiap orang bisa login menggunakan nama dan NIM-nya sesuai yang telah diberikan pada saat setelah habis ospek, habis maba, habis penerimaan mahasiswa baru ini. Setelah diperoleh nama, NIM, kelas, kalian akan masuk ke dalam Simakat dan akan melihat biodata. Biodata di situ ada tertera nama, NIM, sudah ada nama, NIM, tahun angkatan masuk. Sisanya itu nanti kalian yang isi seperti tempat tanggal lahir, alamat, misalnya jenis kelamin, itu harus dilengkapi, nama orang tua, nomor HP pun yang dimasukkan itu harus nomor HP yang aktif. Kalau misalnya ada ganti nomor HP-nya itu diupdate kembali di data Simakat. Termasuk memasukkan foto, ya. Itu jangan dilupa, nanti setelah maba, setelah proses ini nanti ada pemberian nama, NIM, kelas, itu yang pertama biodatanya harus diisi lengkap. Kemudian setelah lengkap biodatanya, kita akan masuk kepada proses pembelajaran. Namun sebelum melakukan proses pembelajaran di perguruan tinggi itu kita ada namanya pembayaran SPP. Tapi kalau untuk maba kan sudah include waktu di awal registrasi ulang. Sehingga pembayaran SPP itu sudah tidak nanti semester selanjutnya. Untuk setelah melakukan pembayaran SPP itu mahasiswa diharapkan bisa mengambil yang namanya KRS. Lagi-lagi sama dengan loginnya masuk di dalam Simakat, adalah sistem yang digunakan kampus kita, namanya KRS, Kartu Rencana Studi. Mahasiswa akan memilih mata kuliah apa saja yang dia programkan. Ya, nanti ada pemberitahuan. Setelah itu, kemudian KRS-nya itu di-print. Setelah di-print, KRS-nya itu akan ditandatangani ke PA, ke Kaprodi, ke bagian akademik di BAAK. Setelah dapat KRS-nya, baru bisa namanya muncul di absen kelas. Kalau dia nggak ngambil KRS, namanya itu tidak akan muncul di absen kelas. Paham sampai sini ya? Kita sharing-sharing aja ya, nanti sambil jalan, sambil dicatat kalau ada yang ingin ditanyakan kepada adik-adik sekalian ya. Oke, KRS. Setelah KRS-an, nanti namanya akan otomatis muncul di absen setiap kelas. Setelah itu kita masuk kepada proses pembelajaran. Namun di sini yang keempat, setelah KRS itu ada namanya status mahasiswa. Status mahasiswa ini akan berpengaruh. Kalau kita tidak ambil KRS, berarti kita dinyatakan non-aktif. Kalau kita sudah ambil KRS, otomatis status kita akan menjadi aktif dan otomatis nama kita ada di absen kelas. Oke, kalau status mahasiswa itu akan dapat terdeteksi setelah kita mengambil yang namanya KRS. Kalau kita tidak ambil KRS, status kita bisa non-aktif. Untuk cuti, ada status mahasiswa dalam bentuk cuti. Cuti itu bisa dilakukan ketika kalian sudah berada di semester 3. Telah menyelesaikan 2 semester. Pengurusan cuti itu ada waktunya setelah semester, misalnya karena satu dan lain hal sehingga kalian tidak bisa melanjutkan perkuliahan. Jadi kalian bisa dianggap cutinya itu selama setahun. Tidak bisa setengah-setengah, jadi harus setahun, nanti tahun depannya lagi baru
masuknya dengan adik tingkat. Kalau cuti biasanya karena sesuatu ada alasan yang tidak diinginkan bisa cuti, tapi setelah semester 3. Cuti pun itu diurus sebelum mengambil KRS. Ya, kalau misalnya juga kalau sudah selesai dia dinyatakan lulus, kemudian ada juga status dia kalau keluar, kemudian status yang terakhir itu ada DO. DO itu jika untuk masa studinya ke S1 itu biasanya 7 tahun, untuk D3 5 tahun. Jadi lewat dari masa studinya 7 tahun, dia dengan sendirinya akan di DO. Kalau untuk D3 lewat dari 5 tahun dengan sendirinya sistem itu akan DO. Kemudian setelah ada status mahasiswa, kita sudah proses pembelajaran, habis sudah ngisi KRS, sudah kita lihat statusnya kita aktif, ada nama di absen, kita mengikuti pembelajaran seperti biasa selama kurang lebih 3-4 bulan. Di situ kemudian kita ada UTS, ada UAS. UTS ujian tengah semester, UAS itu ujian akhir semester setelah perkuliahan selesai. Setelah UAS itu kita akan bisa melihat nilai yang setelah kita peroleh selama ujian melalui lagi-lagi yang namanya KHS. KHS itu kita masuk ke dalam Simakat, bisa kita lihat di Simakat. Di Simakat kita bisa cek nih, kan kemarin sebelum perkuliahan saya ngambil KRS, misalnya ada mata kuliah agama, ada mata kuliah bahasa Indonesia, kewarganegaraan, itu yang saya centang waktu saya ambil KRS. Jadi ketika pembelajaran berlangsung saya ikuti kuliah, nama saya ada di absen kewarganegaraan, habis itu saya ikuti ujian kewarganegaraan, nanti akan saya cek lagi namanya KHS, yaitu hasil studinya, nilainya setelah ujian kewarganegaraan itu ceknya di KHS. Nanti KHS itu akan muncul mata kuliah apa saja yang kita centang waktu KRS itu akan ada nilainya di KHS. Oke, dan di sini KHS. Setelah itu kalau kartu hasil studi sudah selesai, berarti kita sudah dinyatakan semester itu selesai. Untuk lanjut ke semester selanjutnya seperti biasa, pembayaran SPP, kemudian KRS. Kan kalau kalian ini sudah include SPP-nya, jadi nanti naik ke semester selanjutnya. Untuk semester 2 nanti setelah dapat KHS-nya, di print, ditandatangan di PA, ada konsul dengan PA. Nanti PA ini yang saya maksud sini pembimbing akademik ya. Nanti setiap mahasiswa itu akan punya dapat PA, pembimbing akademik. Kan tadi saya bilang nama, NIM, kelas, sama PA. PA itu adalah tempat kita berbagi. Kalau misalnya ada masalah, ada keluhan terkait tentang nilai sesuatu, itu bisa dikonsultasikan melalui PA. Kemudian setelah kita mengikuti ujian KHS-nya ada, itu siklusnya akan begitu terus berurutan. Naik ke semester 2, melakukan pembayaran SPP, ambil KRS, ada lihat statusnya aktif, lihat namanya di absen, kemudian dia belajar, kemudian dia ujian, dia akan lihat kembali nilainya di KHS. Berlanjut seperti itu sampai di semester terakhir. Untuk semester 3 ada di untuk D3 ada di semester 6 terakhirnya, untuk S1 itu di semester 8. Kita masuk kepada, misalnya saya kasih contoh yang pertama untuk D3 karena kan berbeda. D3 ini kalau D3 kebidanan kan dia masa studinya 3 tahun. Jadi dalam waktu 3 tahun dia harus selesai. Kalau dia molor karena cuti misalnya bisa, tetapi hanya maksimal diberikan waktu 5 tahun. Jadi tahun kelima dia harus mau tidak mau harus di wisuda atau harus menyelesaikan perkuliahannya. Untuk di tahap akhir yang semester 6 bidan, yang semester 8 S1 keperawatan dan S1 gizi itu bisa mengikuti yang namanya tugas akhir. Kalau bidan ada namanya tugas akhirnya LTA, laporan tugas akhir. Kalau untuk S1 itu dia namanya skripsi. Skripsi itu akan diselesaikan pada semester 8 bersama dengan KKN. Setelah kita mengikuti skripsi, kita akan mengikuti beberapa tahap. Ada ujian proposal dan ujian akhir. Setelah ujian akhir, kita dihadapkan yang namanya dengan yudisium. Yudisium itu adalah legalitasnya. Kita resmi menyandang gelar SGZ, SCAP, ataupun AMDCAP.
Jadi itu ada legalitasnya kalau memang kalian sudah menyelesaikan masa studi yang saya bilang tadi selama kurang lebih 5 semester, 7 semester dengan siklus yang SPP, KRS, kuliah, ujian, nilai, begitu terus selama kurang lebih 5 semester kebidanan, 7 semester pembelajaran di S1. Jadi di semester ke-6 dan di semester ke-8-nya itu tugas akhir. Tugas akhir itu kita mengisi dengan berbagai penelitian yang kita pilih, yang kita ajukan. Setelah kita mengikuti beberapa ujian, mulai dari proposal, kemudian ujian skripsi, kita akan memperoleh yang namanya tadi gelar dengan cara di yudisium. Tetapi untuk yudisium kita harus melihat ada beberapa persyaratan yang saya sebutkan. Ini pertama persyaratan berkas yudisium. Itu akan ditandatangani selama proses perkuliahan, makanya KRS-nya, KHS-nya itu harus disimpan di print, disimpan masing-masing. Ketika nanti dia dinyatakan selesai mau mendaftar yudisium, itu persyaratan yudisium itu harus ada. Salah satunya itu adalah tadi KRS sama KHS dan berbagai macam jenis pembayaran. Kemudian setelah kita selesai, kita memperoleh tadi yang namanya KHS. KHS itu kartu hasil studi, nilai yang kita peroleh setiap semester. Setiap semester KHS itu dilaporkan. Jadi tidak bisa kita dirubah. Kalau sudah naik semester selanjutnya kita mau rubah nilai itu nggak bisa. Jadi nilainya tiap semester habis ujian itu ada pelaporan, dilaporkan di dikti. Sehingga kita tidak bisa merubah nilai. Jadi kalau sudah terlapor per semester itu tidak bisa. Nanti ada nilai per semester, itulah yang nanti menjadi transkrip nilai, gabungan dari nilai-nilai per semester. Ada beberapa nilai, misalnya di situ minimal untuk swasta seperti kita ini IPK-nya itu 3,00 untuk di transkrip nilai. Oke, setelah kita memperoleh transkrip nilai itu ada namanya ijazah. Ijazah itu sebagai legalitas. Untuk saat ini ijazah itu kita harus ada namanya PIN, penomoran ijazah nasional. Jadi setiap ijazah yang kita terbitkan di sini harus tercatat di pusat dengan label ada PIN, penomoran ijazah nasional. Sehingga kalau kita kemudian nanti punya lamar kerja itu tidak dinyatakan palsu atau legalitasnya ada karena di ijazah kita itu ada namanya PIN, penomoran ijazah nasional yang kita laporkan di pusat. Kemudian setelah itu kita dapat transkrip, dapat ijazah dengan ada yang PIN. Tetap harus wajib punya PIN. Syaratnya dari PIN ya harus menyelesaikan semua proses pembelajaran 8 semester, 6 semester. Kemudian nanti kita menjadi alumni Stikes Widya Nusantara Palu. Tetapi untuk menjadi seorang alumni, di sini kita harus tetap terikat dan dengan hubungan dengan kampus karena sangat membantu kalau kita sudah jadi alumni ke depannya. Kampus sangat membutuhkan mungkin masukan, bisa juga dari adik-adik sekalian untuk mempromosikan juga kampus terkait tentang adanya Stikes Widya Nusantara Palu. Jadi alumni, jadi kita di sini di Stikes Widya Nusantara Palu mulai dari masuk sampai selesai semuanya itu tersistem dan semuanya terlapor. Apa-apa semuanya itu harus dimasukkan datanya di Simakat, tidak bisa tidak. Oke, sistem pembayarannya pun melalui Bank BNI. Jadi itu semua harus connect pembayaran, kemudian KRS, KHS. Nanti dari hasil KHS itu kartu hasil studi itu per semester akan menjadi transkrip dan itu yang terlapor selama beberapa semester dan transkrip itu tidak bisa kita ubah. Begitu juga ijazah. Ijazahnya kita mau keluarkan harus ada PIN. Syaratnya PIN apa? Transkripnya tadi itu harus terpenuhi. Transkripnya terpenuhi dari mana? Ya dari nilai. Seperti itu. Di sini kan kita kalau mau kuliah beda dengan di mungkin waktu masih zamannya SMA. Kalau SMA kan itu sudah serba paketan dari gurunya, ini tinggal masuk, tinggal belajar. Tapi kalau di sini tidak, mahasiswanya sendiri yang ngurus, dia harus mau belajar apa, dia pilih pelajaran apa, dia ngambil KRS apa, itu dia sendiri yang tentukan. Dia maunya nilainya seperti apa, dia sendiri yang tentukan. Oke, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari pemateri tentang administrasi akademik mahasiswa. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Siapa yang bertanya? Baiklah, untuk adik yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Siapa? Mega Ananda Rizky. Mega Ananda Rizky. Baik dek, pertanyaannya. Kedengaran? Iya, kedengaran dek. Tiga koma ke bawah. 2 koma. Oh, kurang dari 3. Oke, langsung dijawab atau 2 lagi? Oke. Pertanyaan kedua saya persilahkan untuk yang bertanya. Siapa? Meldi. Pertanyaannya, dek. Baik, pertanyaannya, dek. Meldi. Jadi kedengaran, Pak? Kedengaran. Itu rencana studi itu untuk apa? Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Muhammad Afdal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sampai 3 saja, Pak. Baik, 3 pertanyaan ya. Yang pertama dari Mega Ananda. Yaitu, Bu, bagaimana jika IPK mahasiswa kurang dari 3 koma? Oke. Apakah berpengaruh untuk kampus atau tidak? Of course, kalau untuk kampus pasti berpengaruh karena diharapkan alumninya itu memiliki IPK itu minimal 3,00 agar bisa diterima kerja di tempat yang lain. Untuk bagaimana kita cara memperoleh IPK 3,00 dan bagaimana kalau ada yang di bawah 3,00. IPK itu kita bisa sudah lihat dari awal di KHS, di kartu hasil studi, ketika nilainya minimal B minus itu biasanya
IPK itu pasti akan 3. Makanya usahakan nilainya nanti kalau habis ujian minimal itu B. Kalaupun dia dapat C itu harus ada yang mendompleng mata kuliah yang lain yang tinggi SKS-nya itu dengan nilai A. Harus rata-rata banyakin A-nya. Kalau mau banyakin A-nya. Kalau rata-rata nilainya B, terus itu pasti mentok di 3. Jadi sebaiknya untuk adik-adik nanti kalau masuk perkuliahan target nilainya adalah A. A minus atau A. Minimal kalau nggak bisa itu B. Kalau C itu biasanya karena satu faktor, misalnya karena dia tidak mengumpulkan tugas atau selama proses pembelajaran dia tidak menyimak dengan baik, makanya nilai yang diberikan biasanya C. Tergantung dari diri kita, bagaimana kita memperoleh. Yang jelas kalau mau target IPK B, IPK 3 harus nilai itu B. Kalau boleh A semua, supaya IPK-nya paling tinggi itu 4. Kalau nilainya A semua berarti IPK-nya itu 4. Udah. Baik, kepada Ade Mega Ananda, apakah jawabannya sudah jelas? Mega Ananda. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Meldi, S1 Gizi. Apa itu KRS? Oke, KRS itu Kartu Rencana Studi. KRS itu kita harus mengisi. Lagi-lagi di sini kalau perguruan tinggi, setiap mahasiswa itu pasti dia mengisi yang namanya KRS. Kalau kemarin kita di SMA itu setiap kelas, setiap semester itu mata pelajarannya sudah ada memang. Tapi kalau di sini untuk mata kuliahnya, kalau kampus kan namanya mata kuliah itu kita harus centang dulu, kita harus ngambilnya itu pakai namanya KRS, Kartu Rencana Studi. Oh, rencana saya mau belajar mata kuliah apa di semester ini. Misalnya ada 7 mata kuliah, itu yang saya ambil namanya KRS. KRS itu nanti akan terlapor di pusat. Oh, yang benar misalnya ada mahasiswa NIM misalnya 2020-01-001, nama Ana, dia ambil kelas di keperawatan, jadi dia ngambil KRS, dia terdaftar sekarang semester 1, itu namanya ada, nama Ana, NIM-nya sama KRS-nya itu ada terdaftar di pusat. Justru kalau kampus yang tidak terdaftar itu yang wanti-wanti kita, karena kan sekarang banyak biasanya takutnya ada yang tidak terdaftar, jadi KRS itu harus kita ngambil karena KRS itu akan dilaporkan di pusat, betul-betul ada legalitasnya resmi. Nanti setelah proses pembelajaran ada lagi KHS, nilainya lagi dilaporkan lagi di pusat. Jadi kalau ada yang nggak ngambil KRS itu kita nyatakan nonaktif. Jadi dia tidak terlapor sebagai mahasiswa, walaupun dia kuliah kalau nggak ngambil KRS itu tidak bisa. Persyaratan sebelum kuliah harus ambil KRS setiap semester. Nanti semester selanjutnya naik lagi, ngambil lagi KRS. Ngambil lagi setiap semester, per semester harus ngambil KRS. KRS itu supaya kita terlapor di pusat. Dengan status mahasiswa kita aktif sebagai misalnya mahasiswa keperawatan di Stikes Widya Nusantara Palu. Kalau tidak ambil KRS, itu nanti status kita di pusat itu namanya tertulis non-aktif. Dan itu tidak akan bisa dinyatakan bisa selesai, walaupun kita sudah kuliah, tapi kalau nggak ngambil KRS itu nggak bisa. Harus wajib setiap mahasiswa sebelum perkuliahan ngambil KRS. Baik, terima kasih Ibu. Kepada Dek Meldi, apakah jawabannya sudah jelas? Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Muhammad Afdal. Apa sanksi dan bagaimana jika kita tidak mengikuti ujian akhir semester? Oke, untuk ujian akhir semester, sebenarnya untuk proses pembelajaran itu mungkin akan dibawakan per prodinya nanti. Di situ akan dibahas bagaimana pembelajaran di prodi, misalnya di keperawatan. Untuk kalau mahasiswa yang mengikuti UAS itu ada persyaratan minimal alpanya itu 4 kali di kelas. Lewat dari 4 kali itu nggak bisa ikut ujian akhir semester. Ujian akhir semester boleh tidak ikut kecuali sakit dan lain hal karena ada sesuatu, tetapi harus 1 hari atau 2 hari menginformasikan kepada pihak prodi dengan cara minta izin kalau misalnya karena ada sesuatu dan lain hal. Kalau sakit dibuktikan dengan surat sakit. Nanti kontrak de waktu dengan dosennya kapan bisa menggantikan UAS-nya. Ujian sendiri dia, harus ujian menghadap ke dosen mata kuliah yang dia tidak masuki hari itu. Misalnya dia tidak masuk kewarganegaraan, dia harus konfirmasi ke PA-nya
ke bagian prodi bahkan atau perlu langsung ke dosen yang bersangkutan di kewarganegaraan supaya nanti dia bisa kontrak waktu untuk ujian sendiri, tidak bersamaan dengan teman-temannya. Baik, terima kasih Ibu. Kepada Dek Afdal, apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh iya, Bayu Saputra. Apa pertanyaannya? Iya, Dek. Bayu Saputra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Lanjut deh, langsung saya bacakan. Langsung aja. Oke, apakah sertifikat yang didapatkan selama perkuliahan itu berpengaruh? Ya, di sini saya jelaskan lupa tadi yang untuk di yudisium, berkas persyaratan yudisium itu dilampirkan bersama dengan sertifikat-sertifikat yang kita peroleh selama kita belajar di kampus. Karena ada sertifikat yang wajib, ada yang diwajibkan, misalnya seminar-seminar wajib. Karena wajib itu tiap di akhir semester selesai perkuliahan, selesai materi, itu biasanya kampus mengadakan namanya seminar per semester. Jadi setiap mahasiswa harus mengikuti, dan pada saat dia mau yudisium, berkas persyaratan yudisium tidak berupa hanya kertas yang dicentang-centang, tetapi dilampirkan bersama dengan sertifikat yang diwajibkan. Misalnya ada sertifikat KKN, ada sertifikat beberapa seminar wajib harus diikut. Baik, apakah jawabannya sudah jelas, Dek? Bayu Saputra. Jelas? Baik, terima kasih. Saya simpulkan sudah. Masih, saya mau kasih sedikit deh. Masih ada yang bertanya? Oh iya, lanjut aja, nggak apa-apa, lanjut aja. Namanya, Kak? Sengaja saya materinya sedikit supaya bisa. Mungkin ada yang mau bertanya, sengaja saya materinya tidak terlalu banyak, tapi kita lebih banyak ke sharing. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari mulai biodata. Kalau pembayaran SPP nanti ada materi selanjutnya ya, dibawakan oleh bagian Puket 2. Kalau untuk KRS, satu mahasiswa bisa, mungkin ada yang ingin tanyakan, kurang dipahami, ini bisa tanyakan sekarang. Saya masih bisa. Kita masih bisa sharing. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, saya persilahkan. Siapa namamu, Dek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuti, bagaimana proses cuti? Oke, langsung saya jawab ya. Oke, begini adik, terkait tentang cuti itu tidak bisa di awal semester untuk semester 1 dan semester 2. Nanti selesai semester 2 pada lanjut semester 3, sebelum mengisi KRS, kalau memang dia mau cuti, dia harus menghadap, ada alur proses cuti. Dia harus menghadap ke PA dan ke Prodi untuk menyelesaikan berkas cutinya. Untuk cuti itu dia harus mengambil 1 semester atau 1 tahun, karena nanti dia masuk kembali di semester 3 itu bersama dengan adik tingkat, tidak masuk bersama dengan teman angkatannya. Karena kan misalnya kamu di semester 1, semester 2, pas semester 3 mau cuti, cutinya kan harus setahun, nggak bisa 6 bulan, karena kalau 6 bulan itu masih di semester 4, teman-temannya semester 4. Nanti kamu masuk lagi setelah setahun berikutnya kamu ikut sama adik tingkat di semester 3 yang baru. Jadi nggak bisa sama-sama seangkatan. Kalau mau cutinya setelah semester 3 ya, saya kasih contoh semester 3 berarti dia akan belajar ristikes hanya semester 1, semester 2, semester 3 cuti. Teman-teman seangkatannya sudah masuk semester 3, semester 4.
seangkatannya udah naik semester 5, dia nggak bisa ngikut teman seangkatannya, dia harus ngikut di bawah di semester 3 sama dengan adik tingkatnya, ngambil lagi KRS seperti biasa, dan harus melapor kembali. Kalau dia cuti, dia harus 1 bulan sebelum proses perkuliahan dia harus datang kembali ke kampus untuk mengaktifkan status mahasiswanya kembali menjadi aktif agar bisa ambil KRS di semester 3 yang akan dia masuk di tahun itu. Oke, gimana? Tanya balik lagi, Bu. Pertanyaan lagi, Bu. Enggak, tanya dulu mahasiswanya. Bagaimana, Dek? Kalau misalnya ada yang tanyakan lagi masih kurang? Bagaimana, Dek? Siapa tahu masih ada yang ingin bertanya? Nama? Ya, dengar. Waalaikumsalam. Oke, langsung saya jawab ya. Terkait tentang transkrip nilai. Transkrip nilai itu adalah kumpulan dari nilai Anda dari semester 1 sampai dengan semester 8. Jadi kita ada ijazah, ada transkripnya. Transkrip itu kumpulan dari beberapa KHS yang kita sudah ambil per semester. Tadi kan semester ambil KRS, belajar, misalnya di KRS itu 7 mata kuliah. Nanti 7 itu setelah UAS ada nilainya itu masuk di KHS. Nanti setelah KHS itu per semester, kalau sudah mau selesai, semua KHS itu akan digabungkan menjadi yang namanya transkrip nilai. Bukti bahwa kita telah menyelesaikan perkuliahan di Stikes Widya Nusantara Palu, sehingga kita bisa berhak menyandang gelar, misalnya S1 Keperawat, SCAP, gelarnya SGZ, ataupun AMD CAP. Seperti itu ya, Dek. Kalau untuk transkrip itu adalah kumpulan dari nilai-nilai Anda selama kuliah di Stikes Widya Nusantara Palu, sampai dengan selesai. Baik, Dek, apakah jawabannya sudah jelas? Jelas? Baik, untuk yang ingin bertanya saya persilahkan. Sivian Tahampa. Ya, Dek, pertanyaanmu. Langsung jawab ya. Untuk KRS itu dilakukan per semester. Karena nanti tiap semester habis bayar SPP ngambil KRS. Habis SPP per semester ngambil KRS. KRS itu apa yang dia mau program mata kuliahnya selama 6 bulan ini. Selama dia kuliah per semester. Jadi wajib KRS, KHS-nya itu dicek per semester. Pokoknya satu paketan. KRS, belajar, KHS tiap semester gitu. KRS, belajar, KHS tiap semester selama sampai semester 8 selanjutnya. Wajib per semester. Tapi sebelum melakukan pengisian KRS wajib membayar SPP. Baru bisa ngambil KRS, belajar, KHS. Baiklah, Dek, apakah jawabannya sudah jelas? Ada? Iya. Pertanyaan? Saya lihat penomoran ijazah nasional. Ketika kalian sudah menyelesaikan semua proses pembelajaran, otomatis kalian dapat PIN dari pusat. Makanya nilainya setiap semester KHS-nya saya lapor. Tiap semester harus saya laporkan. Nilainya A, nilainya B, itu harus saya lapor tiap semester. Tiap selama 6 bulan setelah selesai ujian harus kita laporkan. Nanti kalau sudah selesai dengan sendirinya otomatis setiap orang itu mendapatkan namanya PIN, penomoran ijazah nasional, kalau memang dia sudah menyelesaikan perkuliahannya di Stikes Widya Nusantara Palu. Sebelum di KHS terakhir, setelah kita menyelesaikan skripsi untuk S1, untuk D3 kebidanan menyelesaikan namanya LTA, laporan tugas akhir, itu nanti akan ada yang namanya PIN. Kalau dia sudah selesai semua mata kuliahnya di Stikes, seluruh mata kuliahnya di Stikes dari semester 1 sampai semester 8, semester 1 sampai semester 6, otomatis dia akan dapat yang namanya PIN, penomoran ijazah nasional. Makanya adik-adik sekalian tuh wajib ngambil KRS
dan wajib mengecek nilai di KHS-nya apa, karena itu nanti berpengaruh nanti ke depannya, itu yang terlapor di pusat nanti itu sendiri yang akan muncul di transkrip dan akan dari situ didapatkan namanya PIN kalau SKS-nya mencukupi. Baik, apakah jawabannya sudah jelas, Dek? Ada lagi yang bertanya pengisian KRS itu berapa minimal? Coba. Iya, Dek. Dari situ saja, Bu. Mau bertanya? Untuk ada yang ingin bertanya? Iya, bacakan. Udah jelas mataku. Kakak baca. Pengisian KRS itu berapa minimal program studi yang dipilih? Oke, saya mau menjawab pertanyaan. Ada yang bertanya sini, pengisian KRS itu berapa minimal program studi yang dipilih? Untuk program studi itu adalah jurusan yang kamu sudah pilih. Misalnya program studi kebidanan, ada program studi keperawatan, ada program studi gizi. Jadi untuk setiap orang itu di program studi itu sudah diaturkan mata kuliahnya per semester apa-apa yang harus dia ambil. Setiap orang harus sudah dipatenkan mata kuliah. Mata kuliah itu kan kurikulum itu dari pemerintah sudah ada. Kalau S1 dia harus menyelesaikan, oh mata kuliah yang harus diambil ini, itu sudah ada. Jadi setiap prodi tidak bisa berapa minimal program per prodi, itu dia ada ketetapannya berapa minimal. Di program studi itu kamu misalnya bidan, kamu misalnya perawat, misalnya gizi, berarti di bidan seterusnya. Di bidan itu per semester sudah ada kurikulumnya, sudah ada mata kuliah yang dari pusat. Oh ini dia harus menyelesaikan ini itu. Jadi bisa di situ. Kalian tinggal centang aja ngambil mata kuliahnya apa-apa, tinggal centang. Tapi untuk mata kuliah yang tertera di situ itu sudah ada memang di Simakat, di sistem. Kalian tinggal centang. Oke, Baik. Ada lagi pertanyaan? Jika saya belum membayar uang kuliah, apakah bisa mengisi KRS? Oh, itu karena kalau untuk KRS kita include dengan pembayaran. Apalagi sekarang kita pakai virtual account. Jadi kalau tidak membayar SPP tidak bisa mengambil KRS karena dia otomatis KRS-nya masih terkunci. Ketika kamu sudah bayar SPP, KRS-nya akan terbuka. Jadi kalian bisa login untuk centang KRS. Otomatis dia nggak bisa harus bayar baru bisa ngambil KRS. Sudah. Tidak ada lagi pertanyaan. Baik, tidak ada lagi pertanyaan ya? Sudah. Sudah, Pak? Masih ada? Itu masih ada yang tanya. Oke, silahkan. Silahkan, Dek, pertanyaannya. Bagaimana? Kalau di DO. Oke, DO itu apa sebabnya? Untuk DO itu drop out. Untuk D3 saya katakan dia 5 tahun. 5 tahun artinya itu dia harus menyelesaikan paling lama 5 tahun. Kalau D3 kan sebenarnya selesainya 3 tahun. Tapi mungkin karena ada cuti 1 tahun jadi dia bisa lah 4 tahun bisa selesai. Tapi maksimal untuk D3 5 tahun. Ketika lewat dari 5 tahun, otomatis itu dari sistem, dari pelaporan kita di pusat, namanya akan di DO sendiri. Karena setiap perkuliahan, kalau kita mau kuliah S1, itu hanya 7 tahun. Kalau kita mau kuliah D3, itu waktu tunggunya itu hanya 5 tahun. Lewat dari itu dengan otomatisnya kita di DO. Tidak ada lagi nama di pusat. Jadi targetnya kita ya harus selesai 4 tahun, dan D3 juga harus selesai 3 tahun. Kalau toh dia molor 1 tahun mungkin karena satu dan lain hal karena dia cuti. Tapi kalau dia nggak cuti pasti dia selesai dalam waktu kurun 4 tahun ataupun 3 tahun. Baik, sudah jelas jawabannya, Dek? Baik, pertanyaan selanjutnya, maksimal berapa SKS diambil per semester? Oke, Oke, untuk beberapa SKS diambil per semester itu setiap semesternya beda-beda. Bahkan setiap prodi juga beda-beda, tapi maksimal SKS yang diambil itu 24. Kalau untuk ada biasanya yang 21, 23 itu beda, per semesternya beda. Pokoknya di Simakat sudah tertera memang mata kuliah, kalian tinggal centang mata kuliah apa yang mau diambil. Itu sudah ada memang di semester 1, dia harus ambil kewarganegaraan, agama, itu sudah ada memang di situ semester 1.
Semester 2 pun selanjutnya seperti itu, sudah ada mata kuliahnya. Dan maksimal SKS-nya itu adalah 24, lewat dari 24 itu nggak boleh. Dan itu sudah teratur di sistem di Simakar, kalian tinggal ngambil KRS. Namun untuk beberapa ada prodi, mungkin prodi gizi, mungkin nanti akan lebih jelas dijelaskan per bidang-bidangnya ya. Untuk mata kuliah SKS per semester ini mungkin ada BPKM per ini ya, per prodi. Itu nanti akan dibahas karena berbeda, setiap prodi beda. Gizi beda, keperawatan beda, kebidanan juga beda. Nanti akan dijelaskan pada saat BPKM per prodi, di situ akan dijelaskan. Yang jelas kalau maksimal SKS itu adalah 24 per semester, lewat dari itu nggak bisa. Baik, terima kasih. Apakah sudah jelas jawabannya, Dek? Pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa? Bisa diulang Apakah ya? kelulusan itu cuma bertuju ke nilai? Oke, kelulusan ya, kelulusan kita. Oke, kalau untuk kelulusan iya kita ditetapkan dari nilainya selama kuliah di sini. Karena lulus tidaknya itu kita harus terdaftar di pusat nilai. Yang menentukan adalah nilai. Ketika ada nilai E, IPK 2, di bawah 2,75 itu tidak bisa diluluskan. Kalau ada nilai E ya, D juga tidak boleh. Kita di kampus swasta kita melarang keras dan wajib minimal IPK-nya itu adalah 3,00. Nilai memang berpengaruh untuk di kelulusan. Tidak bisa kita mau lulus tanpa lihat nilainya, nggak bisa. Nilainya yang diperhatikan. Makanya KHS per semester itu harus diperhatikan. Minimal IPK-nya 3,00. IPK 3,00 dari mana? Dari nilainya minimal B. Baik, terima kasih, Bu. Saya rasa waktunya sudah mau hampir. Jadi satu Oke, lagi. nggak apa-apa. Ya. Satu lagi pertanyaan. Dari Nur Asia, saya mau bertanya, kalau kita tidak tuntas di program studinya satu pelajaran, apakah bisa diperbaiki di semester selanjutnya? Sudah deh. Jangan yang dua. Coba. Nanti di sini. Ya, silakan Dek. Oh iya, sama ya kita nama. Oke. Terkait IPK ya. Oke. Ini pertanyaan yang sama ya, hampir setiap mahasiswa menanyakan ketika IPK-nya kurang 3,00 bagaimana? Begini ya, Dek. Sebenarnya untuk saat ini untuk penerimaan ke lapangan kerja itu biasanya mencantumkan syarat untuk berkas, bukan syarat untuk keterima. Syarat berkas aja biasanya dari beberapa instansi atau perusahaan atau tempat lapangan kerja tertentu itu biasanya swasta mewajibkan IPK 3,00 syarat untuk berkas ya. Jadi bukan berarti takutnya, makanya kenapa lulusannya kita wajibkan 3,00 karena nanti bagaimana kalau syaratnya aja untuk beberapa lapangan kerja dia sudah tidak terpenuhi, bagaimana dia mau bersaing. Jadi karena hampir seluruh persyaratan pekerjaan saat ini mewajibkan yang namanya IPK untuk swasta minimal 3,00, jadi lebih baiknya harus menyelesaikan perkuliahannya minimal IPK 3,00, dan kalau memang ada nilainya yang kurang itu bisa harus diprogram kembali. Untuk nilai misalnya yang C ataupun D ataupun E itu bisa di remedial. Remedial itu seperti mengulang. Remedial ya, remedial setiap ajis UAS. Nanti ada pembahasannya dari per prodi. Bagaimana sistematikanya untuk remedial. Yang jelas masih kita kasih waktu untuk pengulangan. Jadi biar IPK-nya bisa bagus, karena berpengaruh terkait nanti nilai ini kan kita laporkan. Jadi kalau sudah dilaporkan itu udah nggak bisa, kalau nilainya terlanjur dapat D, kita laporkan D,
dia mungkin harus bisa program lagi dengan adik tingkatnya. Kalau dia nggak sempat remedial, waktu saat pada habis ujian ada waktu remedial dari dosen, harusnya dia ikut remedial. Tapi kalau dia nggak sempat remedial dan terus sudah terlapor D, itu dia bisa program ulang dengan adik tingkatnya untuk kuliah, mata kuliah yang D itu saja. Baik, pertanyaan terakhir. Jadi saya mau bertanya, kalau kita tidak tuntas di program studinya satu pelajaran, apakah bisa diperbaiki di semester selanjutnya? Oke, iya, sama hampir mirip yang tadi. Untuk kalau kita tidak tuntas di satu program studi yang seperti saya katakan tadi, kalau misalnya ada nilai D salah satu mata kuliah ya, salah satu mata kuliah D sudah terlapor, dan kan sebenarnya kalau kita habis ujian kita bisa lihat nilai dari dosen yang dikeluarkan. Nanti di situ akan keluar misalnya A, B, C atau D, A minus, B minus, itu nanti akan kelihatan. Kalau nilainya D atau C minus atau C, bisa mengulang mengikuti remedial yang ditentukan oleh dosennya. Ada waktu remedial. Setelah selesai remedial, itu bisa kita lihat lagi nilainya. Kalau udah bagus ya sudah. Kalau memang sama sekali nggak bisa, bisa kita perbaiki di semester yang akan datang nanti. Di adik sama-sama dengan adik tingkat untuk program kembali. Baik, terima kasih Bu. Untuk adik-adik, saya harap sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Kesimpulannya, setelah kalian sah menjadi mahasiswa nanti, kalian akan dibagikan kelas, NIM, dan pastinya akun Simakat. Melalui akun Simakat itu di situ kalian akan meregistrasi atau mendaftarkan program studi yang kalian pilih, yaitu kartu rencana studi. Kartu rencana studi itu yaitu mata-mata kuliah yang akan kalian pilih. Bagaimana Pak? Mata kuliah yang kalian pilih dan kalian akan belajar selama 6 bulan dan hasilnya yaitu KHS. Ya Bu ya? Iya, KHS itu setiap semesternya harus dicek. Pokoknya setiap mahasiswa wajib urus dirinya sendiri, ngambil KRS, ngambil KHS, lihat cek KHS. KRS per semester, karena dari situ harus dia cek sendiri, masing-masing, setiap individu masing-masing cek kelengkapan mulai dari biodata, KRS, KHS per semester selama kuliah di Stikes Widya Nusantara Palu. Baik, terima kasih Bu. Itulah tadi materi administrasi akademik kampus. Terima kasih atas materi. Ya. Saya kembalikan kepada host. Baiklah, selanjutnya pemberian sertifikat penghargaan kepada Ibu Maharani. Hai adik-adik. Hai adik-adik. Untuk apa? Suaranya boleh dikasih menyala. Kita mau apa? Semangat-semangat dulu. Ini sudah ada yang pada tidur ini. Siapa namanya itu ya? Yang laki-laki. Kalau Kak bilang semangat, kalian angkat tangan sambil bilang semangat. Oke, paham? Kalau Kak bilang semangat, kalian angkat tangan terus teriak semangat. Kalian bisa dengar? Oke, langsung dicoba ya. Sudah bisa didengar? Oke,
1, 2, 3. Semangat. Kurang semangat. Lagi. Oke, 1, 2, 3. Semangat. Ini Anissa kurang semangat. Yang kurang semangat cuma satu-satu ya namanya. Oh, bilang satu-satu. Ulang, 1, 2, 3. Semangat. Oh ya, untuk KKPJ-nya coba lihat anak-anaknya yang tidak semangat itu bisa mungkin nilainya agak ke bawah. Oh ya, ada kerjasama ya saya dengan PJ-PJ kalian. Oke, sekali lagi ya kalau tidak semangat, untuk PJ-nya mohon diperhatikan ya. 1, 2, 3, semangat. Oke, jadi sedikit pemberitahuan untuk adik-adik. Post-testnya itu nanti akan dikirimkan ke kalian, tapi post-testnya itu post-test yang materi yang keempat. Untuk materi yang ketiga tadi itu belum kita berikan post-test, tapi nanti kita akan berikan post-test. Karena materinya itu kan ada 2 gabungan, yaitu tata tertib laboratorium dengan tata tertib perpustakaan. Tapi dari pihak dosen tersebut belum berkesempatan hadir karena masih ada halangan sedikit. Jadi mohon pengertiannya ya, sebentar itu yang akan dikirimkan oleh PJ kalian itu post-test yang keempat, materi yang keempat, yang baru-baru tadi Bu Maharani. Kalian jangan bosan-bosan dengan Kak, karena Kak juga tidak begitu bosan dengan kalian, ada teman tidak. Jadi selamat pagi dan istirahat ya untuk adik-adik, makan ke apa begitu. Tapi sebelumnya kita akan memberikan post-test untuk adik-adik. Dadah!